Pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan dampak yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan secara luas memberikan dampak positif bagi warga Indonesia. Nah, di tahun politik, apakah akselerasi dari pariwisata dan ekonomi kreatif masih bisa sejalan dengan di mana target-target pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi, wisatawan, dan juga sektor ekonomi kreatif bisa selaras dan sejalan? Di segmen The Minister kali ini, saya Yudi Yudawan akan bersama narasumber kami, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Bapak, terima kasih untuk waktunya berbincang langsung di rumah Bapak nih pada hari ini. Terima kasih Mas Yudi dan teman-teman CNN yang sudah berkunjung dan kita rutin mengupdate situasi dan kondisi kepariwisataan dan ekonomi kreatif per hari ini. Ya, 2023 pariwisata Indonesia pastinya sangat menarik sekali kita bicara mengenai pertumbuhan, terutama setelah pandemi berakhir kemarin, kemudian juga banyak sekali pertumbuhan ekonomi sangat disupport dari sektor pariwisata. Mungkin Bapak bisa mengevaluasi pencapaian apa saja dan kebijakan apa saja di 2023 yang pantas diapresiasi terkait dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Bapak. Ya, alhamdulillah wa syukurillah pariwisata kita di 2023 menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Dan kita melihat regulasi yang diterapkan pemerintah untuk memastikan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan mulai terasa di tengah-tengah masyarakat, di mana kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dan kita harus merevisi sampai 2 kali targetnya karena di awal tahun itu sekitar 7 juta, di pertengahan tahun kita revisi 8,5 juta dan di akhir tahun ini kelihatannya kita akan tembus 11 juta. Untuk pergerakan wisatawan Nusantara juga ditopang beberapa libur nasional, pergerakannya sekarang sudah mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Yang ketiga, lapangan kerja. Ini yang sangat penting karena selama pandemi lapangan kerja yang banyak dirasakan masyarakat, kehilangan pekerjaan, pengangguran yang luar biasa dan akhirnya lebih dari 1 juta lapangan kerja hilang. Nah, oleh karena itu tahun ini kita sangat bersyukur bahwa lapangan kerja telah berhasil kita ciptakan dengan target total pariwisata dan ekonomi kreatif menyumbang lebih dari 45 juta lapangan kerja dan tahun depan kita fokus untuk peningkatan 4,4 juta lapangan kerja baru. Oleh karena itu kami melihat bahwa recovery full dari jumlah wisatawan ini akan kita capai di 2024-2025 dan ini seiring dengan kepulihan pariwisata dunia di mana kebijakan-kebijakannya semakin kalau boleh dikatakan harus semakin dinamis, kebijakan-kebijakan dan regulasinya ini harus lebih dekat dengan digitalisasi, dengan produk-produk wisata yang sangat menyentuh pasca pandemi seperti ekoturism, pariwisata yang lebih personalized, customized, localized, dan smaller in size. Jadi nggak hanya melihat kuantitas, tapi fokus kepada kualitas, lama wisatawan tinggal di satu destinasi wisata dan juga jumlah belanjanya yang diberikan kepada ekonomi lokal. Jadi kami melihat tantangan regulasi ke depan adalah bagaimana menciptakan lebih banyak konektivitas. Penerbangan harus diperbanyak, jumlah ketersediaan kursi juga harus diperluas karena biaya untuk tiket pesawat ini semakin tinggi, membebani masyarakat dan kita harus terus melakukan inovasi agar produk-produk wisata kita, destinasi wisata kita tetap dikunjungi di tahun 2024. Menarik sekali kalau tadi promising banyak sekali terutama pembukaan lapangan pekerjaan ya Pak yang sempat terkena dampak dari pandemi kemarin. Nah kita bisa mengenai ekonomi kreatif Bapak. Nah sejauh mana sektor ekonomi kreatif bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama kalau kita melihat tadi keterkaitannya dengan sektor pariwisata Pak? Ya kalau ekonomi kreatif ini langsung berhubungan dengan pariwisata karena jika wisatawan datang ke suatu tempat kan mereka akan bukan hanya menikmati pemandangan alam, jadi kita menyebutnya nature, culture,
dan adventure. Oke. Berarti produk-produk ekonomi kreatif kita itu kuliner, kriya, fashion yang menjadi tulang punggung harus juga dilengkapi dengan musik, film, animasi, dan digitalisasi. Yang saya lihat bahwa Indonesia sekarang ini telah mampu untuk menempatkan kontribusi ekonomi kreatif kita di posisi 3 besar dunia. Di mana kalau kita lihat Amerika menduduki peringkat pertama, kedua adalah Korea, dan ketiga adalah Indonesia. Dan Indonesia ini didominasi oleh posisi kulinernya yang kuat. Dan kita selalu menyampaikan bahwa wisatawan datang ke satu tempat itu bukan hanya rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat, tapi rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif lokal. Dan kontribusi ekonomi kreatif kita juga kepada lapangan kerja sangat kuat, di atas 23 juta. Ini membuat posisi ekonomi kreatif kita menjadi tumpuan dan masa depan ekonomi Indonesia menggantikan ekonomi ekstraktif. Dan yang menarik, saya memperhatikan SDM kita di ekonomi kreatif ini semakin unggul, terutama di level destinasi yang paling dekat dengan masyarakat seperti desa wisata. Desa-desa wisata ini sekarang menjadi pilihan, dan 2 desa wisata Indonesia berhasil menjadi desa wisata terbaik dunia, yaitu desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan desa wisata baru saja dinobatkan di Samarkand, Uzbekistan, yaitu desa wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli di Provinsi Bali. Ya. Nah, itu Bapak sempat memberikan sedikit informasi terkait dengan digitalisasi ya Pak. Ini bagian daripada sebuah teknologi yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa lepas dari kemajuan zaman dan juga inovasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagaimana teknologi dan inovasi tersebut bisa selaras, berakselerasi bersama sehingga bisa meningkatkan target pemerintah terkait tadi lapangan pekerjaan, kemudian juga pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Ya, kalau kita lihat kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 6 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan investasi yang sama di sektor lainnya. Jadi sektor ini terutama di perhotelan, restoran, jasa, dan beberapa sektor unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan banyak sekali lapangan kerja. Nah, digitalisasi ini sangat berdampak terhadap kualitas dari pertumbuhan 2 sektor ini. Misalnya kalau dari wisatawan, saya harus memberikan apresiasi teman-teman di imigrasi melakukan digitalisasi dari kedatangan wisatawan mancanegara melalui proses automatic gate. Auto gate ini membantu karena selama ini mereka begitu sampai di Indonesia antriannya panjang. Nah, teman-teman di imigrasi melakukan inovasi dengan digitalisasi. Ini sangat kita apresiasi. Juga program Bangga Buatan Indonesia, di mana produk-produk ekonomi kreatif yang dilakukan oleh UMKM ini sekarang bisa onboarding ke ekonomi digital. Lebih dari 25 juta UMKM sekarang sudah masuk ke dalam program Bangga Buatan Indonesia. Itu juga melalui proses digitalisasi. Dan yang paling menarik, jumlah nilai tambah ekonomi kreatif kita sekarang sudah di atas 1.300 triliun rupiah, menempatkan Indonesia ini sebagai negara dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang tertinggi di dunia. Dan terakhir, ekspor dari ekonomi kreatif sudah mencapai 27 miliar US dollar. Berarti ini sumbangsihnya kepada ekspor kita juga besar dan memperkuat struktur perekonomian kita. Jadi kalau kita lihat bukan hanya dari lapangan kerja, bukan hanya dari jumlah angka-angka makro, tapi sumbangsih dari transformasi dan digitalisasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini telah mampu untuk mengangkat daya saing daripada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Ya, kalau tadi Bapak katakan memang sektor digitalisasi membantu dengan tadi menjadikan sebuah platform ya Pak, terutama untuk
ekonomi kreatif. Lalu bagaimana dengan pelaku industrinya ekonomi kreatif sendiri Pak? Di era digitalisasi, pemahaman mereka terhadap teknologi, melek teknologi tadi ya Pak, salah satu yang menarik. Kemudian juga literasi teknologi seperti itu. Bagaimana dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa mensinergikan hal ini Pak? Ya kalau kita lihat untuk teknologi digital, ini beberapa angka ya, bahwa hotel dan aktivitas pariwisata itu menyumbang 2/3 dari seluruh proyek penanaman modal asing klaster pariwisata, baru software dan jasa IT dan IT services. Berarti kita memerlukan investasi yang lebih tinggi di usaha software dan IT services yang di 2022 tumbuh 28%. Nah kalau kita lihat ekonomi kreatif, bicara mengenai potensi dan strategi, saya melihat bahwa memang kita secara tradisional ada 3 sektor unggulan, kuliner, kriya, dan fashion ini sekitar 75%. Tapi 25% lainnya bertumbuh luar biasa seperti gaming, seperti aplikasi, televisi, digitalisasi radio misalnya, sampai kepada musik, film, dan animasi. Jadi saya sangat optimis posisi kita ini dalam posisi yang sangat kuat, dan kalau kita lihat berwisata ini sekarang sudah sangat dekat dengan seamless teknologi, atau teknologi yang tidak terputuskan satu teknologi dengan teknologi lainnya. Misalnya kita mau ke suatu destinasi, pasti kita menggunakan aplikasi untuk mendapatkan informasi. Juga bagaimana kita bisa menggandeng transportasi melalui aplikasi juga. Bagaimana kita beli produk itu juga melalui platform e-commerce, aplikasi e-commerce. Dan aplikasi intermoda, mobile as a service, sekarang udah menjadi mobility as a service ini sudah menjadi tren di 2023, bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Grab, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Tiket.com ini sudah memberikan satu layanan paket dengan kolaborasi mulai dari perencanaan kegiatan wisata dan beli-beli produk ekonomi kreatif sampai ke pemesanan, pembayaran perjalanan, dan memilih moda transportasi. Ya Pak, ini kalau kita bicara mengenai pariwisata berkelanjutan, pasti berhubungan juga dengan lingkungan hidup. Nah, menarik sekali kalau isu-isu lingkungan hidup masih menjadi salah satu komoditi kalau kita bicara mengenai industri pariwisata, ekonomi kreatif. Nah, bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mampu menjembatani pembangunan ekonomi berkelanjutan, lingkungan terutama, sehingga tidak terjadi ada misunderstanding, kemudian eksploitasi alam. Sementara di satu sisi sektor pariwisata pasti membutuhkan nature juga menjadi salah satu hal yang fundamental dalam aset mereka untuk jualan nih Pak. Jadi Mas Yudi, tren ke depan adalah pariwisata hijau, green tourism, dan semua aspek dari pariwisata dan juga ekonomi kreatif bergerak transformasinya ke green economy, ke ekonomi hijau. Energi yang baru dan terbarukan, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan juga penggunaan air yang lebih bijaksana. Kami mendorong karena tren ke depan 2024 sampai 2030 ini adalah conscious choices. Wisatawan itu ingin memilih. Misalnya saya naik pesawat dari Jakarta ke Bali, bagaimana saya meng-offset carbon footprint saya? Kita tawarkan produk wisata menanam mangrove. Karena dengan menanam mangrove kita bisa meng-offset carbon footprint, misalnya dengan 8 pohon mangrove kita bisa menyumbang kepada pengurangan emisi karbon. Juga unik-unik nih, perjalanan nostalgia estetik. Nah, ini juga sangat unik, dan wellness enhancement. Jadi orang ingin berwisata untuk lebih memiliki kebugaran, seperti sports tourism maupun juga mental health. Nah, ini yang kami dorong, menumbuhkan pariwisata hijau, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi pengembangan destinasi terus terjadi, digitalisasi juga kita tingkatkan, dan desa-desa wisata ini adalah
bagian daripada pariwisata hijau karena sangat inklusif, melibatkan masyarakat, dan inisiatif penghitungan jejak karbon ini kita juga lakukan melalui pendekatan kearifan lokal dengan penggunaan bahan-bahan pangan yang lokal juga. Terus kita bisa mengurangi food loss dan food waste. Biasanya kan di hotel itu ada buffet, makanannya terbuang dan lain sebagainya. Green action atau aksi hijau seperti kita lihat ada sekarang kegiatan untuk mengelola sampah yang lebih baik. Ada sekelompok anak-anak muda ya yang kemarin viral membersihkan pantai. Itu salah satu jadi kegiatan wisata hijau yang kami melihat menjadi sebuah tren yang sangat baik. Ya, semakin penasaran seperti apa konsep pariwisata yang bisa menjadi komoditi Indonesia untuk bersaing di 2024. Tadi Pak Sandi mengatakan pariwisata hijau, kemudian desa pariwisata, dan juga bagaimana nanti ke depannya apakah warga lokal bisa diberikan kesempatan juga ikut berperan. Tapi The Minister akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali setelah jeda berikut. Kembali di The Minister bersama Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan kita akan berbincang lagi tadi tentang desa pariwisata Pak, dan juga bagaimana pariwisata hijau itu merupakan salah satu komoditi yang menarik. Bapak tadi telah mengatakan terkait dengan bagaimana tren ke dunia luar sekarang peduli sekali dengan lingkungan. Nah juga menarik adalah bagaimana keterlibatan warga lokal nih Pak, karena kadang-kadang kalau kita bicara mereka merasa aduh ketika ada resort bagus, ketika ada hotel mewah, masyarakat lokal tidak banyak dilibatkan karena mereka merasa mungkin boleh jadi dari sisi edukasi kurang, kemudian lapangan pekerjaannya kurang. Tapi tadi yang menjanjikan adalah ada 45 juta lapangan pekerjaan bisa diberikan di tahun 2024. Bagaimana menjembatani hal ini Pak ke depannya? Pertama adalah peningkatan kualitas SDM kita. SDM kita ini dasarnya orang-orang Indonesia kan ramah. Dan keramah tamahan penduduk Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri. Kita tinggal memberikan pendidikan yang lebih tune atau lebih nyambung kepada yang saya sebut sebagai kebutuhan daripada industri. Oleh karena itu pemerintah melalui Poltekpar, Politeknik Pariwisata yang telah dikembangkan di 6 lokasi, sekarang mau ditambah menjadi 8 lokasi, jadi di Medan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Palembang, di Bandung, NHI yang salah satu yang tertua, di Bali, dan juga di Lombok dan Makassar. Sekarang kita tambah di Manado dan juga di Solo Raya. Ini untuk menunjang destinasi wisata super prioritas yang sedang kita kembangkan, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan juga Likupang. Yang kedua adalah desa wisata ini adalah implementasi yang paling konkret dan real dari Sustainable Development Goals atau tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi pertumbuhan ini menyentuh segala aspek. Jadi daripada sosialnya, yaitu lapangan kerja masyarakat setempat disediakan. Produk-produk lokalnya juga dikonsumsi oleh para wisatawan. Ketiga adalah lingkungannya dijaga, karena justru yang kita jual ini kan adalah alamnya. Jadi sampah harus dikelola dengan baik. Jadi ada keterlibatan masyarakat yang luas di sana. Dan dari 4.753 desa wisata yang sudah masuk di dalam jejaring desa wisata kami di bawah jadesta.com atau jaringdesawisata.com, itu total kita punya potensi sampai 7.500 desa wisata. Dan di tahun ini kita harapkan di 2023-2024 80% atau sekitar 6.000 desa wisata ini bisa tersentuh program-program kami, mulai dari pelatihan, pemasaran, dan untuk desa wisata kita bantu juga dukungan pendanaan untuk usaha
di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Betul. Dengan potensi desa pariwisata, peningkatan SDM-nya, yang tidak bisa dilupakan juga infrastruktur, Pak. Kadang-kadang kita bicara infrastruktur, kalau mau mencapai suatu lokasi wisata, PR nih kalau misalkan menuju ke sana susah untuk aksesnya. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa memberikan kemudahan accessibility? Selain tadi pastinya dengan transportasi, tapi juga banyak lokasi wisata yang agak pelosok nih Pak gitu dan butuh transportasi dan infrastruktur yang baik Pak. Nah, kami berkolaborasi atas arahan Presiden. Pak Jokowi itu juga menyadari gitu bahwa ada kebutuhan infrastruktur yang bukan hanya jalan tol, tapi infrastruktur yang menuju destinasi wisata. Oleh karena itu sudah ada Inpres nomor 32 yang ditandatangani yang menyediakan total 30 triliun lebih pendanaan untuk infrastruktur menuju destinasi wisata yang selama ini belum terlalu terjangkau. Jadi ada tumbuhnya infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga ada sarana dan prasarana. Nah, kita juga mendorong dari penyelenggaraan event dan festival. Jadi di destinasi ini bukan hanya ada alam, tapi juga ada eventnya. Festival seni, budaya, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Juga ada tren baru nih, bleisure. Jadi bisnis dan leisure. Jadi menggabungkan misalnya kegiatan program perusahaan untuk offsite, MICE, ada team building, ada juga kegiatan untuk yang berkaitan dengan seminar, itu kita lakukan di destinasi wisata. Nah, kita terus meningkatkan SDM ini dengan 3 peningkatan, upskilling, reskilling, dan new skilling. Karena banyak sekali skill-skill baru, terutama di SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mereka harus terus meningkatkan pengembangan inovasi produk, dan juga kami lengkapi dengan sertifikasi kompetensi untuk SDM tersebut. Malah SDM kita ini udah menjadi acuan untuk tingkat ASEAN. Kita menyebutnya ASEAN MRATP. Jadi ada Mutual Recognition Agreement Tourism Professionals. Jadi kalau udah di Indonesia, itu kita bisa kerja di mana aja. Bisa di Dubai, di Maldives, bisa di cruise. Nah, ini tentunya sejalan dengan program-program kerja Kemenparekraf. Kami juga sangat bersyukur bahwa sektor parekraf ini mendapatkan respon yang sangat baik dari dunia internasional. UNWTO memberikan penghargaan kepada kita, dan juga kalau kita lihat inisiatif-inisiatif kita ini memberikan dampak peningkatan indeks kepariwisataan kita sekarang naik 12 peringkat dari posisi 44 ke 32. Nah, kita harapkan tahun ini kita tembus 30 besar dengan adanya peningkatan infrastruktur, ada juga kegiatan event, pengembangan kolaborasi, dan penguasaan teknologi dengan strategi yang memastikan wisata di Indonesia itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena kalau kita lihat bahwa semua ekosistem ini sudah kita bangun, dan promosi, kolaborasi, sudah menggunakan digitalisasi, termasuk juga produk-produk wisata seperti pariwisata hijau ini Indonesia, karena kearifan lokal kita itu sudah tersedia. Dan saya yakin langkah-langkah yang pemerintah sudah mengambil, memangkas regulasi yang mungkin terkesan ego-sektoral, ini mengakibatkan pariwisata dan ekonomi kreatif semakin mudah diakses oleh masyarakat kita. Dan kalau ada 3 aspek utama yang bisa kita kembangkan adalah investasi pada SDM. Saya baru pulang dari Labuan Bajo, pembangunannya sangat masif, tapi SDM-nya harus dilengkapi. Kedua, investasi untuk green tourism, keberlanjutan. Misalnya di Labuan Bajo lagi nih, kita belum bisa mendapat pasokan telur, sampai kadang-kadang saat liburan akhir tahun nggak bisa makan omelet karena telurnya harus diimpor dari Surabaya misalnya. Dan yang ketiga, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dalam lingkup teknologi. Kalau 3 ini kita bisa jalankan dengan baik,
pariwisata kita dan ekonomi kreatif kita bisa menyumbangkan lebih dari 15-20% kontribusinya terhadap ekonomi kita dan menciptakan banyak sekali lapangan kerja, meningkatkan tambahan pendapatan bagi masyarakat dan tentunya kesejahteraannya juga meningkat sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan 15% kontribusi itu cukup besar ya Pak ya, dengan beberapa strategi yang tadi Bapak paparkan. Lalu challenge-nya nih Pak 2024, kalau di internal pasti kita tahu tahun politik tahun depan kan, kemudian juga pasti negara-negara Asia juga sama-sama mereka berkompetisi untuk mendapatkan ceruk daripada wisatawan mancanegara datang. Nah bagaimana Indonesia bisa mengedepankan competitive strength tadi sehingga bisa tetap mendapatkan peluang besar Pak dari pariwisata dan ekonomi kreatif Pak? Saya melihat tahun politik ini justru positif. Malah ada paket-paket wisata yang menarik yang saya tawarkan kepada para pengamat, para peneliti demokrasi, politik yang pasti sangat tertarik melihat secara langsung. Ini demokrasi ketiga terbesar di dunia. Pasti akan menarik untuk wisata riset, wisata penelitian dari perilaku masyarakat kita dalam berdemokrasi kan seru banget tuh. Kalau pas lagi kampanye, terus mencoblos, terus penghitungan suara itu selalu menjadi daya tarik tersendiri ya. Dan sekarang politik kita kan riang gembira, penuh dengan sukacita. Jadi saya tidak melihat tantangan. Yang menjadi tantangan menurut saya adalah harga tiket yang masih cenderung mahal. Dan negara-negara tetangga kita ini sudah sangat dinamis regulasinya. Mereka berani mengubah sistem keimigrasiannya untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonominya. Nah, kita juga sudah cukup inovatif, ada golden visa, ada juga regulasi-regulasi yang perlu kita apresiasi, tapi kita perlu lebih banyak lagi menarik kunjungan wisatawan, karena kalau promosi udah mentok. Indonesia ini top of mind, terutama Bali ya. Kalau orang bicara wisata di dunia, mereka tuh mengasosiasikan wisata ke Indonesia itu selalu di pilihan 1 sampai 10. Bali destinasi 1 sampai 5. Selalu konsisten gitu. Tinggal kita mengkonversi minat itu ke realita mereka berkunjung. Dan itulah yang kita harapkan bisa terjadi di 2024-2025 sehingga bukan hanya target angka-angka yang bisa kita raih, tapi kemampuan pariwisata dan ekonomi kreatif ini untuk mensejahterakan rakyat kita, memajukan ekonomi kita dan juga memastikan Indonesia menjadi negara Indonesia maju di periode Indonesia Emas 2045. Terakhir nih Pak, terkait dengan target tadi ya, tidak hanya angka-angka tapi juga bagaimana keberlanjutan dari pariwisata Indonesia, karena target dan harapannya bisa menyumbang 15% dari pendapatan negara, kemudian juga lapangan pekerjaan 45 juta orang diharapkan bisa di sana. Nah, harapan Bapak ke depannya seperti apa? Terutama terkait dengan tadi kebijakan-kebijakan. Kalau tadi Bapak sempat spill harga tiket masih mahal ya, apakah ke depannya akan ada aksi korporasi dari pemerintah dan pihak swasta untuk itu? Kemudian tadi ya perlindungan terhadap warga lokal, kemudian strategi ekonomi kreatif dan juga desa wisata Pak. Harga tiket ini berbanding lurus dengan ketersediaan atau berbanding terbalik dengan ketersediaan kursi dan jumlah penerbangan. Kita per hari ini hanya punya 400 pesawat. Kita butuh di atas 700 pesawat. Jadi kekurangan ini masih banyak dibandingkan dengan angka sebelum COVID. Jadi kami beserta industri, BUMN, dan Kementerian Perhubungan, kementerian terkait lainnya mendorong peningkatan jumlah penerbangan, jumlah pesawat, dan ketersediaan kursi. Ini kita bisa lakukan di 2024-2025 karena memang ada pasca pandemi ini defisit jumlah pesawat. Yang kedua, kita berinovasi dari segi fokus kepada wisatawan domestik. Kita menyebutnya Wisnus, wisatawan Nusantara. Pergerakannya ini belum mencapai target. Satu karena pola perhitungan dan pola pergerakan
Jadi kita mendorong untuk mencapai destinasi itu menggunakan jalan darat, baik itu kendaraan maupun kereta api. Sekarang sudah sangat maju perkeretaapian kita, ada kereta cepat, kita negara pertama dengan kereta cepat di Asia Tenggara. Juga ada kereta wisata, kereta panoramik dan lain sebagainya. Ketiga desa-desa wisata ini akan kita tingkatkan hidden gem ini. Jadi alamnya dijaga dengan adanya destinasi wisata, kelompok-kelompok masyarakat akan menjaga keindahan alamnya dan tidak akan mengeksploitasi karena itulah yang mereka jual. Kalau mereka tidak jaga sampahnya, mereka tidak jaga kelestariannya, ini akan menjadi hal yang sangat negatif bagi keberlanjutan dari sebuah destinasi. Negara kita yang sangat indah ini, Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan anugerah, mari kita jaga sebagai titipan buat anak cucu kita. Dan tadi angka 15-20% sangat dimungkinkan karena ekonomi kreatif kontribusinya terhadap PDB sekarang sudah mencapai hampir 8% dan pariwisata sudah 4%. Jadi total sudah 12%. Kalau kita bisa tingkatkan 30-40% dengan strategi dan regulasi serta kolaborasi yang tepat, inovasi dan adaptasi, saya meyakini bisa mencapai angka 15-20% di tahun-tahun yang akan datang. Dan inilah masa depan ekonomi kita, menggantikan pariwisata ekonomi kreatif, menggantikan ekonomi ekstraktif yang dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia. Wah, menarik sekali perbincangannya, hanya 30 menit tapi sangat mewakili bagaimana target outlook 2024 ke depan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno untuk waktunya bersama CNN Indonesia. The Minister akan kembali lagi beberapa waktu lain dan kami akan berbicara dengan narasumber lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.